Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1083 benar-benar memberikan informasi terbaru mengenai siapakah sebenarnya 9 kesatria suci yang diperintahkan oleh pemerintah dunia untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Yap, seperti yang kita tahu bahwa di chapter ini, sosok Monkey D. Dragon menyinggung jika 9 kesatria suci telah melakukan pergerakan, maka pertempuran antara pemerintah dunia dengan organisasi kriminal yaitu Revolutionary Army sudah di depan mata. Artinya, cepat atau lambat, organisasi Revolutionary Army pun akan segera melakukan pergerakan besar mereka untuk menghadapi pemerintah dunia. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika pertempuran antara kedua belah pihak ini pun akan menyeret pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam pertempuran ini. Perlu diingat, secara tidak langsung, organisasi Crossguild juga telah menyatakan perang terhadap pihak Angkatan Laut. Jelas pihak Angkatan Laut yang saat ini juga direpotkan dengan pergerakan dari organisasi Crossguild dan juga kelompok bajak laut topi jerami, membuat pihak pemerintah dunia memiliki sedikit celah untuk diserang oleh pihak tertentu. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjadi sebuah keuntungan besar bagi organisasi Revolutionary Army untuk segera melakukan pergerakan besar mereka. Di sisi lain, tentunya kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari para Gorosei dan juga 9 kesatria suci. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui jelas seberapa kuat mereka, tetapi bukti bahwa Gorosei dan 9 kesatria suci telah turun tangan mengatasi kekacauan yang terjadi di dunia One Piece mengindikasikan jika mereka bukanlah orang yang lemah. Nah, dari kemunculan sosok 9 kesatria suci ini, ada sebuah hal yang sangat menarik yang menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece, yaitu mengenai siluet dari salah satu anggota mereka yang sangat mirip sekali dengan Kaisar Lautan Akagami no Seng. Yap, banyak sekali para fan One Piece yang meyakini jika Akagami no Seng memang bagian dari mereka, dan ada juga yang mengatakan jika sosok tersebut merupakan kloningan dari Seng. Ya, meskipun informasi ini hanyalah sebuah asumsi belakang, namun rasanya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1083 kali ini mendapatkan judul Kejadian pada Hari Itu. Nah, judul chapter kali ini akan merujuk pada sebuah flashback yang memperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army di Mary Joyce saat pertemuan Reverie sedang berlangsung. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Sabo yang memberikan informasi kepada Monkey D. Dragon dan Ivankov mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka melakukan penyerangan ke Mary Joyce. Ya, Sabo mengatakan pada intinya, misi berat mereka untuk menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia telah berhasil dengan menghancurkan simbol dari para Tenryubito. Selain itu, Sabo juga menjelaskan jika mereka telah berhasil menyelamatkan Bartolomeo Kuma serta para budak yang ada di sana. Bukan hanya itu saja, organisasi Revolutionary Army juga telah menghancurkan kapal logistik yang akan dikirimkan kepada para Tenryubito. Mendengar hal tersebut, Monkey D. Dragon kemudian mengatakan jika apa yang telah mereka lakukan sangat berdampak besar kepada para Tenryubito. Dragon meyakini apa yang telah dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army juga akan memancing pemberontakan di berbagai negara yang ada di dunia One Piece. Nah, menariknya, Dragon menjelaskan jika 8 dari 12 negara yang telah mereka targetkan telah berhasil melakukan pemberontakan. Salah satu di antaranya adalah kerajaan Lulusia yang kini telah dimusnahkan oleh Im Sama. Namun Dragon juga menjelaskan apa yang telah mereka lakukan ini memancing pergerakan dari 9 kesatria suci milik pemerintah dunia. Jelas apa yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon tersebut mengindikasikan jika pihak pemerintah dunia semakin gencar dalam melakukan pencarian dan menghabisi semua pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army yang saat ini dianggap mengancam eksistensi pemerintah dunia. Nah, menariknya, saat 9 sosok kesatria suci ini diperlihatkan dalam bentuk siluet, salah satu dari mereka diperlihatkan memiliki perawakan yang sangat mirip sekali
dengan sosok Akagami no Sen. Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, tetapi ketika Seng bertemu dengan para Gorosei, mengindikasikan bukan hal yang tidak mungkin jika sosok Akagami no Sen adalah bagian dari mereka. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di next video ya bosku. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah Monkey D. Dragon yang mengetahui peran penting 9 Ksatria Suci dalam organisasi pemerintah dunia menjadi sebuah petunjuk jika Monkey D. Dragon pernah berhadapan atau setidaknya mengetahui seberapa besar ancaman dari mereka bagi organisasi Revolutionary Army. Artinya, Monkey D. Dragon paham betul pergerakan para Ksatria Suci memiliki dampak yang begitu besar sehingga Dragon pun tidak memiliki pilihan lain selain mengizinkan para anggota Revolutionary Army bertempur menghadapi para Ksatria Suci. Lalu di sisi lain, apa yang terjadi kepada Raja Alabasta yaitu Nefertari Cobra juga sempat menjadi sebuah sorotan di chapter kali ini. Ya, bagaimana tidak, Sabo benar-benar sangat terkejut setelah mengetahui berita yang memperlihatkan dirinya tepat berada di samping Raja Cobra yang sudah tergeletak tidak berdaya. Tentu saja, secara tidak langsung, berita ini pun menjadi sebuah tamparan keras bagi pihak organisasi Revolutionary Army. Di sisi lain, berita ini juga membuat pihak pemerintah dunia dinilai tidak mampu memberikan penjagaan yang baik bagi para raja yang menghadiri pertemuan Reverie. Sehingga propaganda yang dilakukan oleh Morgan pun telah berhasil membuat para penduduk di dunia One Piece semakin membenci organisasi Revolutionary Army maupun pihak pemerintah dunia. Ya, Mimin rasa langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army saat ini adalah menghadapi 9 Ksatria Suci, sehingga kerajaan yang telah diambil alih oleh Revolutionary Army tidak jatuh lagi kepada pihak pemerintah dunia. Karena Dragon sadar betul, dengan cara inilah negara atau kerajaan lain yang ada di dunia One Piece akan ikut serta melakukan pemberontakan. Dan ketika pemberontakan ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, inilah momen yang sangat tepat bagi Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk segera membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk mendapatkan harta karun One Piece. Karena dengan mengungkap apa yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia, akan membuat para penduduk di seluruh penjuru dunia One Piece melakukan kudeta besar-besaran terhadap pemerintah dunia. Ya, kudeta adalah sebuah senjata yang mematikan untuk menghancurkan hegemoni dan kedikdayaan yang telah dibangun oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai review One Piece chapter 1083. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.